waktu Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan wa ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian Usman yang dimuliakan Allah. Di kesempatan pagi yang cerah ini tiada kata yang terindah selain ungkapan puja puji rasa syukur kita kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan pagi yang cerah ini Sabtu 7 Juni 2026 Allah meringankan gerak langkah kaki kita, Allah mudahkan urusan dan kesulitan kita, dan Allah hadirkan kita di kesempatan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi yang cerah ini terdiri hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat salam, semoga tetap tercurah kepada junjungan kita di akhir zaman Rasulullah SAW yang sudah banyak memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa iribat kepada beliau Rasulullah SAW. Hari ini jamaah rahimakumullah, mengawali kajian kita di bagian cerah ini. Mari kita awali, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 50 menit ke depan nanti akan disampaikan oleh Ustaz Abdullah, dan 10 menit di antara yang hadir monggo mengambil pertanyaan, permasalahan baik materi yang akan disampaikan yang tidak disampaikan maupun di luar materi yang disampaikan. Kepada Ustaz Abdullah disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal nahar wa khaira ma ba'dah, wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal nahari wa syarri ma ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan satu kegiatan yang mana kegiatan yang kita laksanakan hari ini adalah sebagai salah satu upaya kita untuk tetap istiqomah. Karena ketika kita tidak memiliki satu aktivitas kegiatan yang menjadikan kita istiqomah di dalam menegakkan agama Allah, maka hari ini kita akan disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Jadi kita bersyukur kepada Allah hari ini panjenengan mungkin dengan kesibukan yang luar biasa, tetapi pada kesempatan hari ini panjenengan mengorbankan waktu. Karena sesungguhnya pengorbanan di dalam Islam itu ada 6 yang harus kita siapkan Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita menyiapkan nyawa kita untuk Islam. Yang kedua, kita harus siap mengorbankan untuk Islam ini harta kita. Kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi tegaknya Islam ini. Yang ketiga, setelah nyawa, harta, tenaga, sisa-sisa tenaga kita, nggih, kula tingali nggih, kata sing sepuh ten mriki nggih. Ini kalau kita tidak kerahkan tenaga kita hari ini, maka
Dulu kita sudah menghabiskan tenaga kita, waktu kita untuk dunia. Maka hari ini kajian-kajian seperti ini, ya meskipun lelah, letih, tenaga kita gunakan untuk datang di majelis-majelis ini. Karena apa? Karena sesungguhnya majelis ini adalah jalan paling mudah untuk masuk surga. Nggih napa mboten? Siapa yang hafal hadisnya nanti dapat voucher. Nah, monggo. Masya Allah, tabarakallah. Monggo Pak, dicukani voucher Pak. Dapat satu voucher. Okay? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Masya Allah. Baik. Monggo mboten apa? Ya, supaya jamaah tahu yang dapat voucher siapa nggih. Nah, gila. Nggih, ini masih banyak vouchernya ya, masih banyak vouchernya. Subhanallah, ngeten iki sing garai remen dugi ten majelis ilmu nggih. Yang enggak datang ke majelis ilmu rugi, enggak dapat apa-apa nggih. Ten mriki masyaallah asal ilmu, asal voucher nggih. Dapat makan, masya Allah. Dapat teman, dapat pahala silaturahmi. Nanti ketika pulang kita didoakan 700.000 malaikat. Masya Allah. Ini luar biasa, nggih. Masya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan, nggih, datang ke majelis ilmu. Kata Rasulullah apa? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dia dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Datang ke majelis-majelis ilmu. Nah, niki pun gampang. Nah, meskipun nggih ngantuk-ngantuk mboten napa nggih. Jadi kadang orang itu sudah golek swarga wangil, padahal ada sesuatu yang lebih mudah. Yaitu apa? Jalan. Ya, menyiapkan waktu, tenaga untuk datang ke majelis ilmu. Jadi nyawa, harta, tenaga, waktu, ya, kita kerahkan untuk tegaknya agama ini, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keringat, ya. Wonten sing keringetan pas waktu jalan ten mriki. Wonten nggih? Ya, tadi dari panitia ada yang melakukan kegiatan goes ya dan lain sebagainya. Ini kalau kita niatkan untuk ibadah, untuk dakwah, masya Allah. Ya, memang untuk agama itu kita harus mengorbankan itu. Yang terakhir kita harus mengorbankan apa? Air mata. Mesti kadang ya Allah rek sing teko kok mek sithik. Ya Allah kok gak ono sing ngerespon lho. Nah, enggak apa-apa. Begitu kita bersungguh-sungguh kita diuji. Kita diberi ujian oleh Allah sakit karena saking payahnya, letihnya kita. Ya. Bahkan mungkin ditinggalkan orang-orang yang dicintai sebagaimana Rasulullah ketika berjuang ya. Lagi apa namanya? Naiknya dakwah. Istri beliau yang tercinta meninggal dunia. Yang mensupport beliau di dalam dakwah. Kemudian pamannya Abu Thalib yang menyelamatkan beliau dari gangguan-gangguan orang-orang yang jahat meninggal dunia. Maka dalam sejarah Islam disebut apa? Amul Huzn. Nah, ini kalau ada pertanyaan lagi dapat voucher ini ya. Tahun-tahun kesedihan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika kita dalam dakwah, Allah akan memberikan apa? Memberikan pertolongan. Intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Nah, inilah semangat kita untuk thalabul ilmi, Bapak Ibu. Karena kalau kita tidak thalabul ilmi, perjuangan kita bisa salah. Orang yang berjihad di mana-mana, kalau tanpa ilmu, maka jihadnya itu bukan memperbaiki urusan-urusan umat, tapi apa? Merusak. Karena apa? Karena tanpa ilmu. Maka thalabul ilmi ini hukumnya apa? Wajib. Sehingga hari ini kita harus semangat. Ya meskipun aduh loro kabeh rek awakku gak iso teko ketokane ada YouTube. Nah,
ada YouTuber di sini. Lihat pakai media sosial. Ada yang live streaming. Nggih, wonten live streaming nggih. Wonten nggih. Kalau nggak ada nanti nggak apa-apa. Linknya dikasihkan di WA. Ini sarana kita untuk belajar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, saya pertama kali ke sini ya, tapi sudah semangat nih. Karena melihat antusias dari para jamaah, begitu juga panitia menyediakan voucher, ada gula, ada telur, ada minyak, ada bensin juga ya Pak ya tadi ya. Ada bensin juga, Masya Allah, ini luar biasa Pak. Ini kegiatan yang Masya Allah yang harus diistiqomahkan ini ya. Karena ini semuanya panjenengan yang menyiapkan, yang memberikan, yang semuanya kontribusi di dalam urusan ini, insya Allah mendapatkan pahala semuanya. Mudah-mudahan inilah yang menjadi amal jariah kita, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Hari ini kita akan mengkaji satu tema ya, karena waktunya tidak panjang. Waktunya berapa menit tadi Ustaz? 50 ya, ini sudah hampir 10 menit ya. Ya, kita langsung ini kita pakai slide supaya kata panitia bisa fokus ya. Kadang-kadang kalau kita mendengarkan saja itu kadang aduh bosan ngantuk. Nah, ini saya buatkan slide-nya, saya buatkan gambarnya. Ya paling enggak tulisannya. Nah, itu nanti bisa membuat kita lebih fokus sedikit. Dari materi yang kita kaji hari ini adalah satu materi yang sangat penting untuk kita, terutama Bapak Ibu ya. Pada hari ini di dalam keluarga harus memahami betul apa tujuan di dalam pendidikan keluarga kita. Kalau sudah keluarga itu fokus terhadap pendidikan Islam yang benar, karena keluarga ini adalah miniatur kecil dari sebuah negara. Ya. Ketika sebuah keluarga ini menjalankan syariat Islam, ketika dalam keluarga ini memahami pendidikan Islam yang benar, ketika dalam keluarga ini kembali kepada Al-Quran, maka dari keluarga-keluarga inilah akan terbentuk sebuah negara dan masyarakat yang Islami. Nah kita ini kepengen tegak aturan Islam, nilai-nilai Islam ada di mana-mana, tapi keluarga sendiri tidak Islami. Keluarga sendiri jauh daripada Islami. Ya. Musiknya masih musik dangdut koplo. Ya. Hobinya masih hobi ya drakor ya. Ya ini jauh daripada Islami, maka peradaban Islam ini penting untuk kita pahami. Kenapa? Karena terkait dengan pendidikan keluarga. Ketika keluarga-keluarga Islami ini sudah terbentuk, maka sebuah negara, sebuah masyarakat akan terbentuk menjadi masyarakat Islam. Dan negara itu akan bisa terbentuk untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam, ya, baik dari menteri ekonominya diatur dengan ekonomi Islam, pendidikannya pendidikan Islam, yang nilai-nilai keislamannya lebih tinggi, lebih diutamakan. Tidak seperti hari ini, ketika keluarga tidak memahami Islam, maka banyak pemikiran-pemikiran sekuler, pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran orientalis, bahkan naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Hari ini masyarakat kita bahkan di dalam sebuah keluarga, mereka tidak tahu ketika pemikiran komunisme sudah masuk di dalam lingkungan keluarga, bahkan masyarakat. Mereka sudah jauh dari Tuhannya. Mereka tidak paham siapa Allah. Mereka tidak paham siapa Rasulullah. Mereka tidak paham apa itu Islam. Nah ini lebih miris lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka hari ini materi ini sangat penting untuk kita pahami. Bagi kita sebagai orang tua, bagi kita sebagai guru, bagi kita sebagai aktivis dakwah. Karena hari ini kita sedang
krisis. Peradaban Islam hari ini semakin hari semakin maju apa semakin mundur, Bapak Ibu? Semakin mundur. Semakin mundur. Sedangkan aktivitas panjenengan, aktivitas kita hari ini, terutama juga dakwah hari ini, kita datang di majelis ilmu ini diantaranya adalah bagaimana peradaban Islam ini bisa maju. Dan alhamdulillah di Mojokerto, di Masjid Taqwa inilah kita mulai. Kita mulai untuk apa? Untuk memulai peradaban Islam. Hari ini peradaban Islam kita mulai dari sini. Masyarakat kita ajak untuk memahami Islam dengan benar. Bagaimana masyarakat nanti bisa tidak hanya sekedar memahami, tidak hanya sekedar mendapatkan ilmu, tapi apa? Mengamalkan. Nah, ini sangat penting. Meskipun harus dikasih apa? Voucher ya, dikasih ya, sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan. Karena ini ya dakwah-dakwah Wali Songo itu dulu begitu. Ya, dakwah itu katanya apa? Mengundang. Mengundang apa? Mengundang makan-makan. Ya. Tapi hari ini di Masjid Taqwa tidak hanya mengundang makan-makan, tapi mengundang apa? Pengajian. Masya Allah, ini luar biasa. Barakallahu fikum, hari ini kita masuk pada membangun peradaban Islam bersama generasi Qurani. Yang kita kaji hari ini ada beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama, kita mengetahui apa itu peradaban. Ya, Bapak Ibu jamaah, kalau kita berbicara tentang peradaban Islam, apa itu peradaban? Apa itu peradaban Islam? Dan yang kedua adalah judul kita bersama generasi Qurani. Nah, generasi Quran ini siapa? Bagaimana karakternya? Nah, kita sering mungkin ya generasi Qurani, ahlul Quran. Nah, maka hari ini kita ingin mengkaji, membangun peradaban Islam bersama generasi Qurani. Baik, lanjut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mengkaji satu materi terkait dengan peradaban Islam. Maka peradaban Islam yang benar sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam surat Asy-Syura ayat 52. Bahwa peradaban Islam harus dibangun di atas wahyu. Sebuah peradaban yaitu kondisi di mana kaum muslimin mempunyai sebuah sistem, sebuah tempat untuk menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah berbicara Islam, nah ini saya yakin panjenengan yang hadir di Masjid Taqwa ini sudah paham apa itu Islam. Ya. Apa itu dinul Islam? Ya. Karena setiap asatid, setiap masyayikh, setiap ustadz yang hadir di sini pasti menjelaskan tentang makna Islam, berbicara tentang Islam. Maka peradaban Islam yang paling modern, yang paling maju, nah ini dapat voucher lagi. Di kota manakah yang paling maju peradaban Islam? Ya. Monggo dijawab Bapak Ibu. Ya. Apakah di Amerika, di Inggris, ya, Spanyol? Ini tidak berbicara hari ini saja, tapi dari peradaban Islam ya yang mengalami kemajuan ya, di kota manakah peradaban Islam ini berkembang dan maju sampai hari ini kita bisa memiliki pemahaman Islam, sampai hari ini kita istiqomah untuk menjadi seorang muslim. Di mana? Baghdad, Cordoba ya. Ya, Turki ya. Masih belum ya, Pak.
Ya. Konstantinopel, ya, masih belum. Kairo, ya. Spanyol, Mesir, Mekah, ya, kurang dikit. Madinah, ya, karena nggak ada yang ngacung, ya, jadi nggak dapat voucher, ya. Karena tadi jawabannya banyak, ya. Yang paling benar adalah di Madinah, di mana di situ ada peradaban Islam yang dipimpin oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya peradaban Islam yang paling maju adalah ketika berada di Madinah. Ya, Masya Allah. Inilah satu peradaban Islam sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ekspansi, ya, mengembangkan peradaban Islam ini di seluruh dunia. Nah, sehingga ketika kita berbicara peradaban Islam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan yang sangat penting agar peradaban Islam ini tidak salah jalan, agar peradaban Islam ini terarah, maka peradaban Islam ini harus dibangun di atas wahyu. Ya, kalau tadi Bapak Ibu lihat di awal, ya, termasuk yang berbicara ini kan, nah, sedang mengasuh pondok pesantren Al Wahyu. Nah, ini nggak apa-apa sedikit promosi ya Pak, ya. Pondok pesantren Al Wahyu. Kenapa saya beri nama Al Wahyu? Karena memang kita ingin membangun sebuah aktivitas, apalagi peradaban Islam ini dengan wahyu. Apa itu Al Wahyu? Apa itu wahyu? Wahyu itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Wahyu itu adalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Qur'an. Ruham. Ruh ini di sini artinya adalah Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu ruh, sebagaimana manusia, kalau tidak ada ruh berarti mati. Kalau tidak ada ruh berarti mati. Kalau ada ruhnya berarti hidup. Begitulah Islam. Maka peradaban Islam dan Islam itu sendiri ruhnya di mana? Ada pada Al-Qur'an. Inilah yang paling penting yang harus kita pahami Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sehingga hari ini kewajiban kita adalah bagaimana kita memahami Al-Qur'an. Ruham min amrina. Ya, karena apa? Dalam Al-Qur'an ini ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dijalankan sehingga hidup. Nah, ini kalau orang itu, kalau manusia itu tidak ada ruh maka dia mati. Begitulah kita sebagai seorang muslim. Kalau kita ingin membangun peradaban Islam, maka ruhnya adalah Al-Qur'an. Untuk mempelajari Al-Qur'an, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami memiliki 5 konsep Al-Qur'an yang kita sebut dengan 5M. Ya, 5M. Bukan 5 miliar ya. 5M. 5M ini yang pertama adalah membaca. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, Iqra'ul Qur'ana fa innahu syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah. Bacalah Al-Qur'an. Karena sesungguhnya membaca Al-Qur'an itu, bacaan kita akan datang pada hari kiamat menjadi apa? Syafaat, Masya Allah. Jadi yang pertama membaca. Kita agendakan membaca. Ya. Kebiasaan ya, yang harus kita lakukan setelah
bangun tidur, kemudian sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh, diusahakan jangan pegang HP Pak, jangan pegang HP dulu, buka Al-Quran dulu, 1 lembar, ya, 5 ayat, 10 ayat, fa insyaallah barokah. Fa insyaallah barokah. Kata para ulama, keberkahan hidup kalian adalah sebanyak apa kalian membaca Al-Quran pada hari itu. Nah, ini gak tahu mau Quran belas dalam 1 hari. Bagaimana kondisi kita? Maka disinilah tingkat kualitas seorang muslim ada pada Al-Qurannya. Ya. Apalagi kalau kita bisa menghatamkan. Paling tidak sebagaimana dilakukan oleh Imam Syafi'i 3 hari sekali menghatamkan Al-Quran. Nah, panjenengan kira-kira berapa kali hatam Pak? Setahun sekali nggih. Ngenteni Ramadan Ustaz. Wah, Masya Allah nggih. Ramadan pun kadang-kadang disibukkan dengan jualan. Jadi 13. Ya. Wayahe riyo ya Ustaz, wayahe golek duit belas. Nggak pernah pegang Al-Quran, nggak pernah buka Al-Quran, apalagi membacanya. Nah, ini baru 1 Pak. Ya, karena kita membangun peradaban ini bersama Al-Quran. Yang kedua, setelah membaca apa? Menghafal. Ya, menghafal. Nah, panjenengan yang di sini ada hafid Quran Pak 30 juz. Alhamdulillah insyaallah kata nggih. Juz 30 nggih. Alhamdulillah. Nggih. Di dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa orang yang menghafalkan Al-Quran itu bisa memberikan 10 syafaat keluarga. Jadi kalau anaknya jenengan hari ini diusahakan mereka itu mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Ketika dia menghafalkan Al-Quran, yang pertama keistimewaannya kata Rasulullah, dia memberikan syafaat kepada 10 keluarga. Kalau orang yang mati syahid, terbunuh di medan perang, berapa? 70. Nah, tapi berat Pak. Ya. Perang karo sapa? Nah. Tapi panjenengan saged bisa memberikan syafaat dari anak-anak dan keluarga kita, yaitu apa? Mereka menjadi penghafal Al-Quran. Masya Allah, mudah-mudahan panjenengan diberikan kemudahan memiliki keturunan yang hafal Al-Quran. Amin. Karena apa? Sudah ada jaminannya. Waduh, alhamdulillah anakku hafal Quran. Ya, nanti kita akan mendapatkan syafaat Qurannya itu. Yang kedua, orang yang menghafal Al-Quran itu dia akan bisa memakaikan mahkota tajul waqar, mahkota yang terbaik kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Inilah keistimewaan. Jadi setelah membaca, menghafal. Yang ketiga apa? Memahami, mentadaburi, mempelajari. Termasuk hari ini, Bapak Ibu panjenengan hari ini sedang apa? Mempelajari Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa anzala alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah." Masya Allah. Yang ketiga ini, panjenengan hari ini yang hadir di sini di majelis ilmu, kata Rasulullah, barang siapa yang berkumpul, tidak ada satu kaum yang dia itu berkumpul di rumah, di antara rumah Allah niku ten pundi? Di masjid. Yatluna kitab Allah, mereka yang membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, illa anzala alaihimus sakinah. Kata Rasulullah, tidaklah mereka yang melakukan itu kecuali Allah turunkan kepadanya as-sakinah. Masya Allah, ketenangan. Kadang-kadang saking tenangnya ngantuk Pak.
Nggih napa mboten, Bu? Nggih. Tapi itulah ketenangan yang hakiki, Bapak Ibu. Panjenengan kalau lihat artis, lihat orang kaya, tidak bisa tidur. Mereka mencari obat tidur, mencari sesuatu yang membuat mereka tenang dalam hatinya, bisa tidur pulas, tidak bisa. Tapi kita yang hari ini ya datang ke majelis ilmu, toko masjid kok rasanya ngantuk. Ini tanda-tanda sakinah, tanda-tanda ketenangan. Inilah nikmatnya ketika kita belajar. Allah berikan ketenangan kepada kita. Terus gak mikirin dunia mana, ya, gak mikiri oma. Soalnya mari ngene, balik mulai mana, ribut mana, ketemu konco, ketemu penjual, pedagang, pembeli ya, ketemu anak bojo ya, mulai wis ribut mana. Disinilah ketenangan itu. Allah sampaikan, Rasulullah katakan, orang yang belajar Al-Quran itu tenang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah berikan rahmat kepada mereka. Rahmat itu apa? Keberkahan. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan al-barakatuh hiya ziyadatul khair. Barakah itu apa? Bertambahnya kebaikan. Ya, jenengan punya anak tambah baik. Ya. Jenengan punya harta, hartanya semakin thayyib, digunakan untuk kepentingan dakwah, digunakan untuk kepentingan Islam, dan bertambah hartanya, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya pekerjaan, usahanya semakin baik karena semuanya digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keberkahan. Jadi insya Allah jamaah Masjid Taqwa, Bapak Ibu yang hadir di majelis ilmu ini semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai lunas utangi, ya, lancar rezekine. Ini semuanya keberkahan. Ya. Inilah pentingnya kita mempelajari Al-Quran. Kemudian wahafathumul malaikah, para malaikat itu apa? Menaungi. Wadzakarasmah, dan Allah dan mereka menyebut-nyebut nama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjenengan hari ini belajar ini ditemani oleh ribuan malaikat, ya. Meskipun hari ini kita nggak lihat. Makanya saya sampaikan ketika kita di majelis taklim, saya ada kajian rutin, kajian tafsir Al-Quran di Surabaya itu. Saya sampaikan, meskipun nggak ada yang datang 1-2, majelis taklim tetap jalan. Kenapa? Karena yang datang bukan hanya manusia, tapi para malaikat. Nggak apa-apa. Yang penting ada yang rekam aja, nggak apa-apa itu. Ya. Jadi kita patokan majelis ilmu, majelis taklim, ya. Kita ini hari ini ditemani oleh para malaikat, dan inilah keberkahan kita belajar Al-Quran. Barakallahu fikum, itu yang ketiga. Mempelajari, kemudian mengamalkan. Mengamalkan Al-Quran. Ya. Sebelum mengamalkan, kita mengajarkan dulu, mengajarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi panjenengan hari ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan khairukum. Makna khairukum adalah kalian yang terbaik hari ini. Kalian yang datang hari ini untuk belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran adalah orang yang terbaik, kata Rasulullah. Maka kita harus bangga Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai kita down. Oleh opo nang Masjid Taqwa itu paling sarapan kopi. Engkau paling nang kono ngantuk. Wis gak usah wis. Aku ono janjian. Iki nilai ini jutaan iki. Wis. Padahal khairukum, kamu adalah orang terbaik. Belum tentu kita di luar sana kita dikasih label, kita dikasih identitas orang terbaik. Maka hari ini Bapak Ibu, untuk istiqomah menjadi khairukum, menjadi orang yang terbaik, istiqomah belajar dan mengajarkan Al-Quran itu berat. Tantangannya berat karena ada HP.
Wis gak usah teko nama citaku, aku iso nonton YouTube. Ya. Ustadz sapa? Ustadz gak terkenal. Wah, iki ono Ustadz Adi Hidayat, Ustadz bagus nonton nang YouTube aja ya. Gak kelambenan nang gone ndukur kursi ambek laye-laye nonton pengajian. Nah. Apakah nilainya sama Bapak Ibu dengan yang di masjid? Tidak. Hadisnya sudah saya sampaikan tadi. Ya. Dalilnya, hadisnya sudah saya sampaikan tadi di awal. Tidak sama. Maka hari ini kita dikatakan oleh Rasulullah, khairukum. Kalian adalah yang terbaik, yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Apalagi di dalam masjid. Dan yang kelima adalah mengamalkan. Inilah yang sedang kita kaji hari ini. Bagaimana kita membangun peradaban Islam. Nah ini sama dengan apa? Mengamalkan Islam. Mengamalkan Islam ini hari ini berat apa ringan Bapak Ibu? Abot. Apa mana dolar munda? Apa hubungannya Ustaz sampai dolar? Ya, dolar naik apa enggak naik kan Allah kasih rezeki. Ya. Nah ini berat ya. Itu pembahasan yang berat itu nanti mendatangkan ahli ekonomi ya Pak ya. Ya. Nanti Bang Yos mendatangkan ahli ekonomi di Masjid Taqwa ini ternyata Masya Allah senior yang datang ini. Iya, saya ini hanya belajar bersama-sama kali panjenengan. Baik, kita kemudian berikutnya makna generasi Islam yang hari ini akan kita bangun menjadi salah satu yang membangkitkan peradaban Islam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang generasi ini? Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Ini jelas Pak ya, nek basa Jawa nek cetha welo-welo. Nah ini nek mboten ngaji mboten semerap ngeten niki, nggih. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita sesungguhnya Al-Qur'an yang menjadi ruh tadi agar hidup ya, nilai-nilai keislaman kita, agar peradaban Islam ini menjadi bangkit kembali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini sungguh Al-Qur'an itu yahdi lillati hiya aqwam, menjadi apa? Petunjuk kepada jalan yang lebih qawam, lebih lurus. Ya, lebih lurus. Nah, kalau kita berbicara qawam ini, maka kembalinya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Bagaimana Nabi Ibrahim itu menjadi apa? Menjadi kaum, menjadi qawam. Ya. Qawam itu kalau dalam keluarga ya memiliki muru'ah, memiliki izzah, ya, memiliki apa namanya kemuliaan, kewibawaan. Maka kalau umat Islam hari ini ingin memiliki kewibawaan dan dia berada pada jalan yang benar, kembalinya kepada apa? Kembalinya kepada Al-Quran. Kembalinya kepada Al-Quran, jelas. Wa yubashshirul mu'minin. Tidak hanya menunjukkan kepada jalan yang lurus, jalan kebenaran bagi keluarga, masyarakat, bahkan di sebuah negara ini tidak hanya menunjukkan kepada jalan kebenaran, tetapi apa? Memberikan basyiron, memberikan kabar gembira. Boten susah Pak nih kali Al-Quran itu. Tapi kalau sebuah negara, sebuah keluarga, sebuah masyarakat, dan sebuah negara ketika mereka jauh daripada Al-Quran, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya harus kayak ngene iki. Ya. Sedih ae rasane. Sumpah rasane. Nah. Ya karena memang tidak kembali kepada Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran itu sebagai apa? Basyiron. Sebagai pemberi kabar gembira. Ketika kita kembali kepada Al-Quran, kita tenang Pak. Tenang. Ya.
Kita akan bersama keluarga ini membangun sebuah keluarga. Kita jadikan keluarga ini keluarga yang akan kita bawa masuk ke surga bersama-sama. Masya Allah, ya kalau dalam Al-Quran itu begitu. Kita jadikan keluarga ini adalah keluarga yang disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Tur. Bahwasanya apa? Kita akan bertemu dengan nenek kita, kakek kita, keturunan kita, anak-anak kita. Kalau hari ini kita ini belum soleh, maka anak-anak kita yang akan menjadi soleh. Kalau kita hari ini itu memiliki kebaikan, bisa jadi mbah-mbah kita dulu melakukan sebuah kebaikan. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, itu Imam Az-Zarnuji rahimahullah mengatakan, kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh kalian hari ini bisa jadi karena dulu orang tua kalian itu baik terhadap guru-gurunya, baik terhadap para ulama, seneng ngasih makanan, seneng menjamu ustadz, ada ulama-ulama dimuliakan. Itu bukan hari ini yang kita rasakan kebaikannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nanti keturunan-keturunan kita ini akan mendapatkan. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita menanam kebaikan, kita hari ini menanam kesolehan, tidak berarti hari ini kita harus merasakan, tapi itu akan berbuah nanti kepada keturunan-keturunan kita. Makanya dalam surat At-Tur itu disebutkan bahwa nanti kalian akan bersama-sama bertemu dengan anak cucu dan keturunan di mana? Di surga. Sehingga para malaikat datang. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma uqbadar. Kata para malaikat ketika nyambangi sampean nanti dengan keluarga-keluarga sampean di bilik-bilik di surga. Salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma uqbadar. Selamat ya, kamu sukses, kamu sudah bersabar, berjuang ketika di dunia, dan hari ini kalian selamat menikmati, bersenang-senang di tempat yang terbaik. Ya, kalau sekarang mungkin ada orang yang sukses, ya, usahanya, lulus sekolah, kemudian ada karangan bunga. Sama di surga nanti akan ada seperti itu, apresiasi. Yang mengapresiasi siapa, Bu? Bukan tonggoni jenengan. Yang mengapresiasi siapa? Malaikat. Ya, didatangi panjenengan, Masya Allah. Ya. Inilah kalau kita kembali kepada Al-Quran, wa yubasyirul mu'minin, dia akan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Alladzina ya'maluna sholihat, orang-orang yang beriman yang mana ini? Nah, ini yang penting, yang mengerjakan amal soleh. Annalahum ajron kabira, bagi mereka adalah pahala yang besar. Maka hari ini kita menanam kebaikan-kebaikan. Imam Ahmad ditanya, ya Imam, bagaimana kita hari ini kok rasanya capek, sampai kapan hari ini? Kata Imam Ahmad, capeknya kita ini selama di dunia harus kita rasakan. Kenapa? Karena nikmatnya nanti ketika kaki kita melangkah di surga, itu sudah ya hilang semuanya. Tidak ada rasa capek, tidak ada rasa penat, tidak ada rasa lelah, tidak ada menangis. Yang ada apa? Kegembiraan. Maka ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Kalau kita belajar dan kembali kepada Al-Quran, hati kita tenang. Kita beramal soleh itu akan sangat aktif. Ya. Jadi salah satunya beramal soleh itu ya kita aktif di dalam dakwah. Ya. Kalau kita hari ini di dalam Perserikatan Muhammadiyah, ya banyak amal-amal soleh. Ada rumah sakit, ada pendidikan, ya. Bahkan sekarang ini ya kafe-kafe, kemudian masalah ekonomi, semuanya ini adalah bagian dari amal soleh. Mari kita kembangkan. Dan ini adalah kabar gembira yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang mukmin yang beramal soleh. Dia aktif beramal, ya. Jadi orang mukmin itu gak turu wae, Pak, ya. Mari subuh turu, ya. Mari zuhur turu, mari asar turu, mari maghrib turu.
Mari saya turu, ya, turu terus. Terus nyambut gawe ini apa? Wah, iki duwe ilmu laduni, ya. Moro-moro soge. Nah, ini, ya. Orang beriman itu identik dengan orang yang beramal soleh. Dia memiliki aktivitas. Karena apa? Disitulah Allah akan memberikan pahala yang besar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya setelah kita memahami ayat-ayat Allah yang disampaikan tadi terkait bagaimana ruh kita agar kita hidup, agar Islam ini bisa menjadi sumber peradaban, ya, maka kita kembali kepada Al-Quran. Ketika ingin bahagia, ketika kita ingin pahala paling besar, maka semuanya ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, hari ini Bapak Ibu, kita lihat bagaimana hari ini kita bisa konsisten, kita bisa istiqomah di dalam menjalankan Al-Quran. Inilah yang kita bicarakan, bagaimana kita mengamalkan Al-Quran dalam bentuk kita membangun generasi peradaban Islam bersama generasi Al-Quran. Tetapi dalam perjalanan kita hari ini ada sebuah tantangan. Tidak mungkin kesuksesan itu tidak ada tantangan. Pasti kita akan melalui tantangan demi tantangan. Maka ya, secara singkat kita menuliskan bahwa tantangan generasi Islam hari ini yang pertama adalah adanya krisis akhlak, dekadensi moral, turunnya adab dan akhlak anak-anak kita, generasi muda kita. Kira-kira sebabnya apa, Bapak Ibu? Turunnya akhlak dan moral generasi kita hari ini, kira-kira sebabnya apa? Media sosial, HP. Itu kalau kita mengadakan survei mungkin peringkat pertama itu ya. Peringkat pertama itu. Saking rusaknya mereka hari ini, ya, mereka tidak paham Islam. Mereka tidak paham tentang 3 dasar pokok pemahaman di dalam Islam itu sendiri, tidak paham. Apa itu? Para ulama menyebutkan usulus salasa. 3 pokok dasar di dalam Islam itu ada. Yang pertama, ma'rifatullah. Saking rusaknya mereka tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga tidak mengenal ma'rifatur rasul, tidak mengenal siapa rasulnya. Apalagi mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW, apalagi mengamalkan sunnahnya. Ya. Lihat orang jenggoten sudah, wah itu teroris iki Pak. Ya. Ada orang yang pakai cadar, oh itu zaman kuno itu. Saiki kudu modern. Apa modern? Ya wis gak gawe jilbab, rambutnya disemir kayak pelangi, ada merah, hijau, biru, kuning, coklat. Ya. Terus nanti diviralkan, ya, dapat cuan. Mereka tidak paham. Mereka tidak tahu, tidak mengenal siapa Allah, tidak mengenal siapa Rasulnya. Bagaimana dia mengambil suri tauladan menjadi idolanya. Sekarang Pak, mereka krisis idola. Ya, yang diidolakan oleh anak-anak muda sekarang, anak-anak generasi hari ini bukan Rasulullah. Nah, kira-kira siapa Pak? Ini panjenengan yang lebih paham. Tugas kita hari ini bagaimana mengembalikan peradaban Islam ini, anak-anak kita, generasi kita paham siapa Allah, siapa Tuhannya. Jangan sampai mereka terkena pemahaman pemikiran komunisme, liberalisme, sekulerisme. Nah, hal-hal yang seperti ini memang harus ada kajian khusus Pak tentang masalah pemikiran, ya. Sehingga Pak kita paham bagaimana pemahaman-pemahaman yang menyesatkan, ya. Jangan sampai antara umat Islam sendiri saling menyesatkan. Oh Muhammadiyah ini, Wahabi ini, ya. Oh yang tetangga sebelah ini bid'ah.
Oh yang itu kafir. Wah, macam-macam. Karena tidak ada ilmu. Kita terkena pemikiran-pemikiran yang mendoktrin kita, ya, sehingga mudah menyalahkan orang lain. Padahal Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan seperti itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhwaikum. Masya Allah, lembut Pak Islam ini. Kita diajarkan bagaimana kita bersama-sama. Yang penting apa? Kita mendapatkan kabar gembira bahwa kita bisa masuk ke dalam surga. Tapi dengan seperti itu, pemahaman-pemahaman anak-anak kita, generasi kita jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah. Bahkan mereka apa? Ma'rifatuddin, mengenal Islam, mengenal agama saja tidak paham. Ya. Terbukti beberapa waktu yang lalu ada di media sosial viral. Ada yang mengadakan sosial eksperimen anak-anak muda di sebuah sekolah, ya mungkin Islam, karena apa? Pakai kerudung. Yang perempuan pakai jilbab. Ketika ditanya berapa rukun Islam, oh berapa ya? 9. Rukun Islam ada 9. Ada 2. Coba sebutkan. Apa ya? Nyebutkannya ngawur, Pak. Itu anak-anak yang sederajat SMA tidak paham tentang Islam, tentang dasar-dasar agamanya. Nah inilah krisis, sangat krisis. Dekadensi moral, penurunan akhlak ini semakin hari semakin parah. Apa sebabnya? Nah ini kita akan mengkaji ya. Nah, disinilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita membangkitkan lagi peradaban Islam yang terbaik. Nah ini, tantangan kita hari ini adalah krisis akhlak. Makanya ada beberapa waktu yang lalu itu ada salah satu ulama itu yang menyerukan revolusi mental. Ya, revolusi mental, mungkin Bapak Ibu ada yang ingat. Ya. Tapi bagaimana kita revolusi mental? Sementara hari ini keluarga kita saja jauh daripada Islam, jauh dari masjid, jauh dari pemahaman-pemahaman yang benar. Yang kedua, tantangan generasi Islam hari ini adalah ini media Islam, media sosial yang tidak terkontrol. Maka tadi saya katakan ya kepada salah satu jamaah kita yang mungkin beliau aktif di YouTube ya. YouTube-nya sekarang subscribe-nya berapa Pak? 2.500 nih. Baru 2.500. Silakan yang belum subscribe di-subscribe. Share and like. Nah, apa nama YouTube-nya Pak? Siddiq Wiono. Nah, monggo dibuka. Ini termasuk dakwah nggih. Ya. Wah, enak nanti Pak Siddiq kan. Enggak. Jangan berpikir itu. Kita berpikir bagaimana dakwah sosial. Hari ini media sosial itu tidak terkontrol. Isinya media sosial ini apa Pak? Lebih banyak baiknya apa buruknya? Lebih banyak buruknya. Kemarin yang pergi ke Cangar ya di atas jembatan terus bunuh diri, itu gara-gara apa Pak? Gara-gara media sosial ya. Wah ini sudah didekati Ustadz ini, kayaknya waktunya sudah mau habis ini ya. Yang ketiga, budaya instan. Ya, dulu itu kita membayangkan yang instan-instan ya. Bakso teko dhewe, ya. Makan, beli barang, datang sendiri. Sekarang sudah keturunan apa dereng Bu? Keturutan, ya. Jenengan sambil tidur pesen langsung datang. Orang hari ini berpikir bagaimana semuanya instan. Mereka tidak mau berproses, mereka tidak mau berjuang. Yang penting instan. Ya apa carane moro-moro sugih. Ya. Saiki ya apa carane bisa menghasilkan 2M dalam waktu 1 minggu. Wah. Loh ada caranya Pak sekarang. Gampang ya. Ya sehingga sekarang itu coach-coach itu ya, orang-orang yang memiliki program-program coaching ini ya, bayarnya pun mahal. Ya, sekali pelatihan kita bayarnya 6 juta. Ada yang tarifnya itu 25 juta. Saya pernah ketemu, saya tanya, jenengan dapat hasil apa? Ya dapat ilmu aja Ustaz. Oh,
Tak pikir langsung balik gitu ya. Bayar 25 juta, dapatnya sekian M gitu. Ya sampai hari ini pun pekerjaannya juga tidak meningkat. Ya podo wae ket biyen sampai saiki. Oh ya. Tapi dia ingin berusaha. Karena apa? Melihat sekarang semuanya instan. Nah, disinilah maka kita harus kembali kepada Al-Quran supaya tidak memiliki pemikiran seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah lemahnya literasi. Hari ini umat Islam sangat sedikit sekali yang mereka mau membaca. Bahkan anak-anak kita ini hari ini tidak suka membaca. Ya. Mereka lebih senang audiovisual, melihat, mendengar, melihat, mendengar. Padahal wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah apa? Iqra. Iqra niku napa artine? Baca apa lihat video apa mendengar? Baca. Baca, Pak. Maka kata-kata yang kita kenal itu kalau ingin mengetahui dunia maka lewat membaca, karena membaca itu adalah jendela dunia. Jadi kalau panjenengan semakin rajin membaca, wawasannya semakin luas. Tapi kalau jenengan tidak suka membaca, maka jenengan wawasannya semakin sempit. Iso mek ngafir-ngafir notok, kafir iki. Bid'ah ya. Iki Wahabi. Iso mek nyesat-nyesatkan tok. Ketika kita ajak untuk diskusi, buntu. Ngamuk tok ya. Nah, inilah ciri-ciri orang yang tidak berilmu. Baik, kurang berapa menit Ustaz? Cukup ya? Ya, Masya Allah ya. Jadi saya karena cukup, coba Ustaz ya, saya hanya bacakan aja materi ya. Lanjut next. Ya, karakter generasi Qurani ini saya bacakan aja. Yang pertama adalah ideologinya kuat. Mereka paham tauhidnya benar, paham agamanya bagus, kemudian spiritualnya kuat. Spiritual itu adalah mereka rajin sholat, rajin beribadah. Anak-anak kita hari ini harus kita dorong untuk memiliki spiritual yang kuat, ibadahnya kuat. Kemudian yang ketiga adalah intelektual. Dia memiliki pemahaman ilmunya baik. Jadi kita dorong untuk datang-datang ke majelis ilmu. Ketika kita mengkuliahkan atau mensekolahkan anak, usahakan sekolahnya yang lebih tinggi lagi. Ya. Alhamdulillah hari ini saya bisa selesai di S2 Muhammadiyah Surabaya. Mudah-mudahan bisa melanjutkan doktor. Amin. Masya Allah. Doa-doa panjenengan ini. Yang ketiga, ekonominya kuat. Nah, dalam surat An-Nisa disebutkan jangan meninggalkan generasi dalam keadaan lemah. Di antaranya lemah apa? Lemah ekonomi. Nah, ini berarti jenengan harus soge. Ya apa caranya? Nah, kembali dalam Al-Qur'an. Oke, lanjut, Mas. Allah Subhanahu wa taala ya ini ya, karena waktunya pendek sekali, saya tidak bisa menjelaskan. Ini surat Al-Maidah ini ada di sini disebutkan generasi terbaik. Bahkan para ulama menyebutkan Thaifah Mansurah, ya, kelompok yang ditolong oleh Allah memiliki apa? 4 karakter. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian murtad, tidak lagi kontribusi dengan agama ini, tidak lagi mau berjuang, maka Allah akan ganti dengan sebuah generasi. Yang apa? Yang Allah datangkan memiliki karakter yuhibbunahum wa yuhibbuna. Mereka yang mencintai Allah dan Allah mencintainya. Al-mahabbah, kecintaan yang tinggi terhadap Allah. Kemudian yang kedua adalah adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Wal baroknya benar. Mereka apa? Mencintai sesama mukmin dan keras terhadap orang kafir, bukan dibalik ya, sama orang mukmin beriman keras musuh, sama orang kafir rangkul-rangkulan. Nah, wah ini saya tidak bisa menjelaskan banyak ini ya. Yujahiduna fi sabilillah, generasi yang terbaik dan ditolong oleh Allah itu mereka mau berjuang. Mereka mau berjuang di jalan Allah, tidak diam saja. Duwe ilmu, duwe harta, disimpan ya. Mereka berjuang di jalan Allah. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Mereka tidak menghiraukan orang-orang yang mencelanya, tetap berjuang. Next. Nah, inilah tokoh inspiratif kita.
tokoh inspiratif peradaban Islam itu ini ya. Bapak Ibu nanti bisa di googling, bisa di chat GPT atau di Google ya, Mbak Google monggo. Yang pertama adalah Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Beliau berusia 21 tahun. Sakniki usia selikur niki nopo? Kerjaane nopo niki? Rasulullah mengirim Usama bin Zaid untuk menghadapi Romawi itu usia berapa tahun? Usama bin Zaid diutus oleh Rasulullah, dikasih amanah panglima perang, usianya sekitar 15 sampai 17 tahun. Itu usia SMA Pak kalau hari ini. Lah SMA hari ini anak-anak kita nih bisa apa kayaknya? Kira-kira nih dijadekno panglima perang ngono siapa apa? Inilah PR kita Bapak Ibu ya. Beliau Muhammad Al-Fatih dengan didikan ibunya, keluarganya bisa menaklukkan ya, sebaik-baik pemimpin kata Rasulullah. Kemudian Tariq bin Ziyad membuka jalan peradaban Islam di Andalusia. Wah, ini ceritanya bisa di Google nggih. Ini panjang kalau diceritakan. Salahuddin Al-Ayyubi, beliau yang membebaskan Baitul Maqdis. Kemudian Saifuddin Qutuz, beliau yang mengalahkan tentara Mongol yang menghabisi ribuan umat Islam. Empat-empatnya ini, apakah mereka dari bangsa Arab? Mereka bukan dari bangsa Arab. Sebaliknya orang Indonesia pun bisa menjadi seperti mereka. Maka didiklah anak-anak kita, generasi kita untuk menjadi pemenang, membangkitkan peradaban Islam. Next, terakhir. Nah, peran keluarga yang sangat penting hari ini adalah surat At-Tahrim ayat 6. Bapak Ibu insya Allah sudah banyak belajar. Apa tugasnya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluarga kita dari siksa api neraka. Ini goalnya. Goalnya dalam membina keluarga itu apa? Membebaskan dari siksa api neraka. Nah, ilmunya bagaimana? Ya tadi itu ilmunya. Ya, kembali kepada Al-Quran. Kemudian yang terakhir Ustaz, ya ini terakhir Ustaz, sudah terakhir. Ini kata-kata ya, kata-kata bisa diviralkan ya. Kata-kata hari ini ya, kata-kata hari ini. Jika ingin membangun peradaban Islam yang besar, mulailah dengan membangun generasi Qur'ani yang kuat. Nah, disinilah kalimat penutup ya kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jemaah di kesempatan pagi hari ini materi sampaikan. Mungkin di antara materi ini ada yang ingin memperjelas, tapi membuka pertanyaan dua untuk bapak-bapak dan untuk ibu-ibu dua. Tolong panitia bisa membantu progresnya. Siapa yang bertanya yang belakang dulu, setelah itu taruh lagi. Pokoknya yang belakang, Mas garis mic-nya. Dibantu yang belakang. Selamat pagi, Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Ustaz, tadi kan Ustaz membahas tentang menghafal Al-Quran. Kan sebelum saya sakit itu kan saya sempat menghafal Al-Quran. Terus kan itu lembu ini kan saya kan belum apa Bisa. lagi. Itu bagaimana cara untuk tipsnya untuk menghafal Al-Quran itu sendiri. Ya, baik. Yang kedua, Cukup satu saja. Maklum kami tidak bisa menangkap. Maksud Mas Haris untuk lagi. Ibu-ibu mohon untuk menyiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menjelaskan terkait dengan peradaban Islam.
yang mana peradaban Islam itu yang majunya ada di kota Madinah. Apakah dengan ditunjuknya kota Madinah itu karena ada penyebaran agama Islam oleh Nabi Muhammad? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, untuk yang pertama, bagaimana tips untuk memulai lagi hafalan Quran, ya? Ya, kita doakan. Mas siapa tadi? Mas Rizky, semoga Allah berikan kesembuhan dan Allah berikan kemudahan antum untuk bisa menghafalkan Quran kembali. Sebetulnya dalam proses perjuangan untuk menghafalkan Al-Quran itu memang yang pertama paling kuat adalah ketika kita memiliki azam, niat yang kuat, itu yang pertama. Dan yang kedua, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Artinya berusahalah sesuai dengan kemampuan. Ya. Ketika kita di dalam menghafal itu justru bukan semakin baik, menghabiskan banyak waktu, terus kita kepingin hafal Quran, tapi justru tambah loro. Nah, kata Bapak ini tambah loro, ya. Terus waktu itu untuk birrul walidain nggak ada, untuk ibadah semakin ini ya. Itu bukan menjadi lebih baik, karena Al-Quran itu syifaan, ya. Al-Quran itu sebagai obat, ya. Dan Al-Quran itu juga menjadi sebagai sumber ketenangan. Sehingga kalau kita ingin menghafalkan Al-Quran, maka kita lihat kondisi kita, ya. Ya, sebagai contoh, kami mengelola pondok pesantren tahfidz Quran. Itu latar belakang para santri itu juga berbeda-beda. Ada yang mampu, karena target kami itu hafal Quran 3 tahun 30 juz. Jadi estimasinya setahun itu anak-anak santri kita harus hafal 10 juz. Jadi setahun pertama 10, setahun kedua 10, setahun ketiga 10. Jadi 30 juz. Nah, itu pun ada yang memenuhi target, ada yang tidak. Nah, dalam proses itu pun perjuangannya ada yang stres, ada yang ini, dan nah ini perlu pendampingan, ya. Apalagi kalau Mas Rizky nggak ada yang mendampingi. Sudah punya istri, Mas? Belum. Nah, apalagi nggak ada yang mendampingi, ya. Terus nggak ada guru, nggak ada gurunya. Nah, ini nanti akan, ya, inginnya menghafal Quran, tapi jangan sampai nanti ya menjadi stres, ya. Stres nanti sampean stres gara-gara apa? Gara-gara Quran. Nah, akhirnya Qurannya yang disalahkan. Padahal kita sendiri yang tidak bisa memanage waktu, keadaan, ya, memanage diri kita, ya. Begitu ya, Mas Rizky, ya. Barakallahu fiik. Semoga dimudahkan untuk menghafal Al-Quran. Kemudian Pak Sinten? Abarwadi. Masya Allah, tabarakallah. Ya, terkait dengan kenapa Madinah, ya, ini saya merujuk kepada suatu hari saya ikut kajian Dr. Adian Husaini, ya. Sekarang beliau Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII). Nah, beliau ketika itu menyampaikan sama materinya adalah peradaban Islam. Nah, ternyata memang peradaban Islam yang terbaik itu adalah ketika Rasulullah membangun, ya, peradaban Islam di Madinah itu, dan itu sesuai dengan ayat yang ada di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100. Ya, Abarwadi bawa HP ini, ada mushafnya, ada Al-Qurannya. Nah, inilah fungsinya HP itu, ya. Ya, monggo diinstal Al-Quran. Nah, dibuka surat At-Taubah ayat 100. Ayat 100 di situ, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang yang terbaik, ya, yang bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
minal muhajirina wal ansari alladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum maradu'an. Nah, ini menjadi gambaran sebagai peradaban Islam yang terbaik adalah ketika itu Rasulullah membangun bersama muhajirin dan ansor. Ya, sahabat muhajirin itu adalah sahabat yang mereka berasal dari kota Mekah, hijrah kemana? Ke Madinah. Sedangkan sahabat ansor adalah orang-orang yang menolong sahabat muhajirin. Ya. Sudah ketemu, Pak? Lagi plotting ya, ya. Atau Pak ayat 100? Ya, ayat 100. Monggo. Kalau sudah, dibacakan saja artinya. Ya. Ya. Jadi ini adalah sebuah gambaran. Di situ panjenengan hayati, baca tafsirnya. Karena apa? Para ulama. Ya, silakan. Ya, Bang Yos, silakan. Dan orang-orang yang terdahulu lagi, yang pertama-tama masuk Islam, di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Nah, Masya Allah. Jadi Abah Rohadi, kalau kita melihat ayat ini, itu sudah sangat jelas. Allah menjamin mereka. Minal muhajirin wal ansari alladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum maradu'an. Apa yang disediakan oleh Allah kepada mereka? Jannah, surga. Nah, berarti kalau kita ingin membangun peradaban Islam, kita harus kembali kepada settingan awal. Para ulama mengatakan, la yasluha hadhil umma illa biman suluha awwaluha. Tidak akan baik umat ini, tidak akan baik sebuah masyarakat, sebuah negara ketika mereka tidak kembali kepada awalnya, generasi awal. Siapa generasi awal itu? Kalau kita belajar tentang salafus soleh, maka salafus soleh itu bukan salafi, ya. Salafus soleh itu adalah sahabat, tabi'in, dan tabi'in. 3 generasi ini yang terbaik. Karena Rasulullah mengatakan khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Rasulullah bersabda, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Siapa yang bersama Rasulullah? Sahabat. Minal muhajirin wal ansor. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya, setelah sahabat siapa? Tabi'in. Kemudian setelah tabi'in, tsummal ladzina yalunahum, tabi'in. Para ulama menjelaskan jarak antara sahabat tabi'in dan tabi'in itu berjarak 100 tahun. Satu generasi. Maka inilah mereka yang terbaik, yang mengikuti muhajirin dan ansor, dan mereka ridho kepada mereka menjalankan semua sistem yang ada. Nah, kalau negara itu hari ini kembali kepada awalnya, settingan awal, okay? Kalau HP itu kalau sudah lemot, sudah ini ya, maka kembali ke pengaturan awal, restart. Nah, kalau kita yang kembali kepada Rasulullah dan para sahabat, karena kita jelas melihat bagaimana Allah memberikan kemenangan itu, mulai dari Madinah, kemudian ekspansi, kemudian mengembangkan ya sampai ke Eropa dan lain sebagainya. Begitu ya untuk Abah Rohadi. Ya, Allah alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.